Banyak yang bilang untuk menikmati Jogja itu harus alon-alon, harus pelan-pelan. Nah, hari ini saya mau menjelajah Jogja dengan rasa yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena saya berpetualangnya bareng sama Gusti Bendoro. Selamat pagi Gusti. Pagi. Wah Gusti, terima kasih Point of View udah diajakin masuk ke salah satu petualangan hariannya Gusti ya. Di Yogyakarta. Jadi hari ini agenda kita ngapain Gusti? Kita sedang di Desa Wisata Sidorejo. Oke. Nah, ini kegiatan pertama kita adalah bersepeda. Tapi sebenarnya kalau sepedanya pelan-pelan gini susah, Mbak. Susah ya. Kita opening aja di sini langsung ngebuat. Iya. Siap, gas. Let's go. Karena Nanjak naik dulu. digas. Gas. Ayo Gusti. Oh turun. Nah, ini kita turun. Sampai. Jadi habis sepedaan kita disuruh mandi nanti. Biar wangi ya. Ini atas dari Suling. Di Suling ini juga minyak cendana. Kalau tambahan pelembabnya ada minyak zaitun, kelapa hitam. Aman bagi kulit. Aman bagi kulit. Sama minyak. Gusti, sambil kita Ya. nunggu masnya lagi ngadonin adonan Iya. untuk kita bikin sabun hari ini Gusti. Ini kan salah satu rangkaian yang ditawarkan di Desa Wisata kali ini. Betul. Dan mungkin for your information, kali ini tuh trip saya bareng sama Gusti. Gusti dan teman-teman di sini lagi dalam rangka penjurian Desa Wisata. Ya Gusti ya. Iya, tahun ini di 2026 ini kita ada 10 desa dan kampung yang kita masuk dalam penjurian. Tiap kampung atau tiap kabupaten dan kota mengirimkan 222 begitu. Nanti kita lihat bulan September siapa yang menjadi pemenangnya. Begitu. Nah, sistemnya adalah kita reservasi pakai nama samaran, Mbak. Oh gitu. Betul. Kemarin Gusti nama samarannya siapa buat reservasi di sini? Di sini Dara. Ya, Dara. Dara. Tapi warga di sini udah ngeduga-duga belum sih yang mau datang nih Gusti? Sudah. Ya, oh. Jadi uniknya di Sidorejo ini adalah sebelum reservasi kita ditanya tanggal, bulan, dan tahun kelahiran kita. Oh. Karena mereka punya program yang disebut wuku, gitu, Wuku. pawukon. Jadi kita sebagai wisatawan datang itu ditanyain dulu. Oke. Sedangkan Sidorejo sudah tahu tanggal lahir saya gitu, saya udah sering kesini. Sudah sering kesini. Sebetulnya niat surprise itu supaya desa wisata ini tuh senatural mungkin. Betul, jadi kita selalu membuatnya mereka senatural mungkin dan itu pun juga kita ngasih tanggal lahir pun juga baru kemarin. Jadi memang bukan kami tidak mau desa wisata itu bersiap diri, cuman kita ingin melihat benar-benar mereka sereal mungkin, senatural mungkin kalau menerima tamu itu seperti apa. Begitu. Itu menjadi indikator awal kami. Oke. Begitu. Ini kelapa banget deh. Siap. Nah, ini bentuk yang udah jadinya keren. Gusti mau kasih lihat packagingnya Gusti. Nih, dan ini adalah sabun julung wangi. Oke. Next, Gusti kita akan berkunjung kemana lagi setelah ini? Lanjut sepedaan. Pawukon ini kan salah satu penanggalan di Jawa. Beda dengan Sultan Agungan, beda dengan Pranoto Mangkuso. Satu siklus wuku ini harus di bawah Nah, udah selesai hitungan saya. Jadi tadi dibimbing untuk ngitung buku kita masuknya ke jenis yang mana. Terus lahirnya di hari apa dan di apa misalnya Kliwon, Wage atau Pon gitu. Nah, tadi saya udah ngitung buku saya itu Tambir berdasarkan angka 19 dari hitung-hitungan yang udah saya hitung dari sini. Nah, harus bisa ngitung matematika SD zaman dulu gitu. Ribet tapi seru. Wataknya sering berbeda apa yang diucapkan. Kita membaca punyanya sendiri loh ya, harus temennya yang membacakan. Oh gitu. Oke.
Itu apa Gusti? Daun ya akar kapas. Akar kapas itu ya. Akar kapas. Jadi setelah tadi melewati sesi pembacaan buku, Yes. kita dikasih jamunya. Betul, kita dikasih resep Heeh. sesuai dengan buku kita. Sesuai dengan buku kita. Ya kan? Heeh. Kita ngambil sendiri. Ambil sendiri. Tahu ternyata di saya ada Komposisi apa aja? menyan. Bisa ada menyannya. Iya, nanti Oh. kita lihat saya seperti apa minumnya. Komposisinya ada menyan madu. Menyan madu. Iya. Aku jujur ini dari semua ini yang aku tahu cuma jeruk pecel. Yang lain aku nggak tahu ini apa. Gusti, ini sesuatu yang baru dan sangat menarik sekali sih Gusti. Kalau philosophical talks ya, maksudnya kalau dibicarakan secara filosofis, sebetulnya apa sih yang ingin disajikan dari wisata yang kayak gini nih, dibacain bukunya, lalu diberi penawarnya supaya ngenetralin dari bukunya gitu. Satu ini yang bisa disebut adalah cultural wellness itu adalah ini. Jadi wellness itu adalah kesehatan tidak hanya yang berbasis dokter tapi berbasis spiritualitas. Nah ini di Sidoarjo ini pas banget karena memang basicnya mereka itu adalah wuku, di mana kita dikasih tahu wuku kita bagus dan jeleknya seperti apa, gitu ya, dan bagaimana kita menanggulangi itu. Nah dari situ kreativitas dari teman-teman desa wisata ini yang membuat programnya bagaimana kita bisa menetralitas dari kejelekan-kejelekan wuku kita dengan meditasi, dengan yoga. Jadi sangat masuk banget kalau kita melihat kegiatan seperti hari ini itu adalah tadi itu adalah cultural wellness. Masuk banget. Masuk banget. Karena secara filosofinya Jawa gitu ya, secara dan ini tidak hanya katanya siapa gitu, tapi benar-benar mereka menggunakan sebuah babat atau manuskrip yang ada di desa ini. Oh. Coba izin Mas, maaf Mas. Oke. Jadi ini adalah salah satu buku yang menjadi referensi mereka. Nah, mereka juga punya hal seperti ini yang ada di desanya mereka sendiri, yang dalam bentuk kayunya ini tadi nih. Oh iya, Gitu. peninggalannya ya tadi. Betul, ya. itu ada di sini dan mereka ada penjelasannya dan mereka bisa baca aksara Jawa. Aksara Jadi Jawa. keren. Tapi apa namanya, ketika kita bicara tentang budaya yang sangat lokal seperti ini, biasanya yang tertarik sama hal-hal kayak gini tuh wisatawan asing kan Gusti. Wisatawan lokalnya gimana Gusti so far kalau Gusti ngelihat ya pangsanya? Wisatawan lokal, yes, untuk Gen Z malah banyak yang tertarik Oh, hal gitu ya? seperti ini. Karena Gen Z sekarang mencari tentang spiritual wellness itu kan. Dan mereka mencari yang akar budayanya mereka sendiri. Cuman mungkin mereka nggak tahu caranya nyari di mana gitu. Mereka belum tahu source of information dari mana dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya ini untuk domestik cocok, untuk mancanegara apalagi gitu ya. Kalau untuk domestik itu memang masih sangat niche yang tertarik dengan seperti ini karena ini nggak mudah. Bener. Dan memang juga memakan waktu cukup lama. Takes time Takes time banget. gitu ya penjelasan, kita ngitung matematika, Iya, takes time ya penjelasannya. Tapi dari itu, jadi kalau domestik itu kebanyakan wisatawan ke Jogja itu masih yang oh oke, aku 2 jam di sini, next 2 jam di sana, next 2 jam di sini, next 2 jam di sana. Jadi mereka moving to places dalam waktu 1 hari itu 4, 5, Dan yang 4 gitu viral-viral biasanya. Betul, yang bisa dimasukin checklist lah. Betul, gitu. betul. Jadi kalau kayak tempat seperti ini itu masih belum banyak. Oke, Tetapi it's coming up dengan generasi-generasi sekarang, dengan tren wisata yang sekarang. Yang sekarang ini udah terbuka lebar banget ya Betul. Gusti ya untuk orang bisa nyoba. Gusti, pertanyaan semua orang mungkin, mahal nggak sih untuk ikut rangkaian wisata wellness yang semacam ini? Ini mahal atau tidak itu korelatif ya. Tetapi sekarang begini, untuk sebuah paket wisata yang ada di Sidoarjo ini, dengan misalnya paket wisata yang di sini itu seberapapun yang Anda spending di sini itu langsung 100% diserap oleh desa ini.
tidak kepada investor, tapi langsung diserap ke desa ini. Sehingga ini harusnya berbeda cara berpikirnya kalau kita pergi ke tempat destinasi wisata yang milik investor. Milik investor mungkin kalau dipikir dari 20.000 yang di spending di sana, misalnya untuk masuk tiket masuk 20.000, mungkin hanya 30% yang masuk diserap di Jogja gitu ya. Tapi kalau di sini hanya dengan harga 100.000 misalnya, itu 100.000 itulah diserap seluruhnya ke dalam ekonomi desa. Oke. Jadi saya rasa tidak bisa dibandingkan harga di desa wisata dengan harga destinasi wisata lainnya. Ada pro dan konsnya. Dan ini yang didapatkan hari ini itu adalah spesifik hanya mereka yang punya. Jadi tidak bisa juga itu dirupiahkan. Ilmu itu tidak bisa dirupiahkan. Niat ingsun amrasuti mulyati Gusti Bendoro, Iya. penghageng nitya budaya Iya. di Keraton Yogyakarta. Betul. Dan juga Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul. Betul nggak ya aku sebutin semuanya, Gusti? Betul. Hore! Penghageng nitya budaya itu apa, Gusti? Penghageng kita bacanya Nityo Budoyo. Nityo Budoyo. Ya, jadi penghageng Nityo Budoyo itu seperti kepala departemen. Oke. Penghageng itu adalah kepala departemen gitu. Jadi departemennya sendiri namanya Nityo Budoyo. Jadi di keraton itu ada 4 kaudanan hageng. Kaudanan hageng itu kementerian. Kementerian, Iya. oke, di dalam keraton. Maaf, sekarang udah ada 5 gitu ya, karena baru ada 1 baru. Oke. Jadi sekarang sudah ada 5, semuanya dipimpin oleh anak dari Nguso Dalem. Karena emang totalnya lima, ada 5. iya, Oke. betul. Oh. Nah, di situ tiap kementerian istilahnya ya, Kaudanan Hageng ini punya ada beberapa anak departemen. Oke. Gitu. Nah, di bawah saya ada 4. Ada Radio Kartioso, itu adalah yang pengelola destinasi wisata yang dimiliki oleh keraton. Oke. Seperti Taman Sari, Wahanoroto, Kedaton. Lalu ada Krido Mardowo. Krido Mardowo ini dipimpin oleh kakak ipar saya, Kanjeng Noto, suaminya Gusti suami Hayu. Gusti Hayu, oke. Betul. Nah, dia bertanggung jawab sebagai pengagengnya untuk Krido Mardowo, di mana dia pelestari budaya. Oke. Jadi seperti nari, wiyogo itu yang menggamel gitu, wayang dan lain sebagainya ada di keraton, itu under dia. Oke. Yang lagi viral itu adalah YRO, Yogyakarta Royal Orchestra. Itu keren banget, Gusti. Itu menjadi tanggung jawabnya Kanjeng Noto. Oke. Tuh, lalu departemen yang ketiga itu Proyokoro, di mana semua perabotan rumah tangga yang ada di keraton itu disimpan, diinventarisasi, dirawat di Proyokoro ini. Oh. Jadi yang dari kemarin baru beli nih cangkirnya gitu ya, sama yang cangkirnya dibeli 200 tahun yang lalu. Itu semua masuk di Proyokoro, aset rumah tangga. Yang terakhir adalah Widya Budoyo, itu seperti perpustakaan dan kearsipan. Jadi ada manuskrip, ada arsip-arsip statis yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak aktif digunakan di kaudanan-kaudanan yang lain, maka dikumpulkan jadi satu di Widya Budoyo. Wow, sungguh kompleks dan sepertinya cocok sekali untuk figur seorang perempuan Virgo yang detail ya. Ya, kayak emang kerjaannya Virgo tuh. Betul. Begitu-begituan ya Gusti ya. Betul. Seperti aku sangat melihat Gusti itu mendalami sekali semua yang Gusti kerjakan karena memang sangat menggambarkan personanya Virgonya. Gusti. Bener gak sih Gusti? Iya, kadang kayak
aduh itu kenapa miring sih gitu ya. Ada tuh ya Iya. penglihatan yang bikin gemes-gemes itu semuanya Iya. harus rapih gitu. Betul, jadi misalnya ada sebuah dokumen gitu di laminating, tapi laminatingnya dalamnya miring gitu. Ah, redo, saya bilang gitu. Lain kalau enggak gatel mata. Detail anak Virgo. Anak Virgo yang almost 40 gitu kan. Wow. Jadi lebih double detailnya. Double detail. Pada protes nggak anak-anak buah kayak protesnya dalam hati pasti ya kayak punya bos detail banget nih Ah itu semuanya. tolong ditanya sama mereka ya, karena mereka nggak ada yang ngaku kalau saya tanya. Nah jadi supaya saya bisa mengurangi beberapa hal yang jadi loadnya di pikiran, mereka yang harus mendetailkan buat saya. Menarik sekali untuk berbicara tentang personanya Gusti. Lahir 18 September 1986. Tadi aku sempat ngecek shio-nya adalah macan api. Betul. Virgo dan macan adalah dua kombinasi yang bababum sekali. Gusti nggak capek? Capek. Banget. Tapi kalau misalnya kayak ke desa wisata kayak gini, it's part of my healing karena ini sesuatu yang aku suka. Gusti bertumbuh sebagai seorang anak bungsu Yes. di dalam kerajaan ya Gusti. Kalau kita kan di angkatan kita, kan kita tahun lahirnya nggak terlalu beda jauh. Di angkatan kita lahir itu kan film yang kita nonton itu tuh Princess Diaries, Anne Hathaway. Oke, ya. Princess Diaries seorang Gusti Bendoro itu daily life-nya seperti apa sih? Gimana sih Gusti di keseharian? Gimana ya? Saya juga sulit menjelaskan ya karena saya merasa ya hidup saya ya seperti ini ada mengalir aja begitu ya. Jadi tapi kadang orang melihat wah Gusti kayaknya hidupnya enak tuh. Dari anak sultan. Ya, not really. Really? Oh ya? Karena kedua orang tua saya punya ekspektasi yang cukup tinggi gitu. Jadi apa yang kita lakukan, ini jadi kayak curhat. Gak apa-apa Gusti. Jarang di-appreciate, jarang dibilang, oh wow you do a good job. Karena bagi mereka that's the minimum bear. Oh ya? Ya, jadi karena Ngeso Dalem dan ibu itu perjalanan karir dan tuntutan dari masyarakat begitu tinggi, jadi tuntutan beliau kedua ke kami juga tinggi. Jadi kalau dibilang, oh enak ya anak raja duduk-duduk aja udah bisa hidup istilahnya gitu. Oh no we're not. Kita tuntutannya cukup tinggi. Setinggi apa Gusti? Oke itu kan berarti lack of appreciate sejak kecil berarti ya. Jadi selalu dituntut untuk lebih lagi dari mungkin orang pada umumnya. Kalau dikasih gambaran satu contohnya misalnya kayak Gusti ngapain gitu? Tuntutannya utama adalah biasanya orang lain dituntut hanya untuk paling tidak bekerja, that's it gitu ya. Kalau kami tidak, kami harus punya uang sendiri, kami harus bekerja sendiri. Tapi kita harus masuk di organisasi kemasyarakatan dan kita punya duty yang harus kita fulfill juga di dalam keraton. Selain menjadi orang tua dan istri. Jadi layersnya cukup banyak dan kita dituntut untuk selalu bertemu dengan masyarakat banyak. Gitu. Kita kan kadang ada saat kita capek, saat kita nggak mood, saat kita lagi nggak pengen difoto orang, nggak pengen ketemu orang gitu ya. That's macan in me itu kayak gitu tuh, macan in me itu rumahan, rumahan kan kalau macan. Tapi mau kita lagi demam pun ya harus keluar rumah, harus ketemu masyarakat. Karena kedua orang tua saya pun walaupun Ngeso Dalem udah umur 80, kegiatannya pun juga seperti itu. Mungkin yang banyak orang nggak tahu ya Gusti. Orang mikirnya mungkin being a princess. Iya, cuma shopping, minum jamu, luluran gitu ya. Shopping. Princess yang ada di televisi atau artis-artis yang memprincess-princesskan diri itu kan rata-rata ya hidupnya ya manja bahagia gitu kan. Padel, dengan cantik, make up, food. Ngantar gitu. anak cantik, habis itu padel, yoga. Iya, nggak ada dorong-dorong sepeda kayak kita tadi. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Perempuan mandiri, memimpin banyak sekali organisasi, ngelit banyak orang dan bagaimana Gusti menjadi ketika ditanya, ketika orang meragukan gitu, do you think you can do it?
Well, I will prove it to you that I can do it. Jadi kata-kata Yang Nusa Dalam adalah ya beliau selalu bilang bahwa karena anak-anak Yang Nusa Dalam itu perempuan semua, bukan hanya double standard, tapi bahkan jadi triple standard. Karena kita sebagai perempuan sudah double standard, gitu kan? It is. Indonesia pula. Betul. Nah, sebagai princess kita there's one more barrier yang membuat kita jadi itu, gitu. Tapi dengan kita bisa sebut itu sebagai sebuah privileges, ya, privilege yang saya miliki dan kakak-kakak saya miliki untuk duduk di satu meja besar bersama dengan banyak laki-laki. Gitu ya, dan setara, ya setara dan didengar, gitu. Dan bapak sempat berpesan bahwa ya kamu akan punya that privilege untuk duduk di situ. Nah, jangan sampai kamu didudukin di situ, tapi ternyata kamu nggak ngerjain apa-apa, nanti orang bilang ini pasti nepotisme, gitu. Jadi itu hal yang kita sangat berhati-hati. Begitu kita sudah diamanahi untuk sesuatu organisasi, ya we have to do it our best. For semua laki-laki di luar sana, kalian bukan musuh kita ya, tapi partner, mitra. Kalian adalah mitra kita, di mana yang kita butuhkan itu bukan kita tidak butuh untuk berada di atas kalian, lebih super power, mengatur kehidupan kalian, tidak. Yang kita inginkan adalah kalian melihat dan mendengar kami more than our physique. Jadi kenapa perempuan harus dress up nicely, pakai make up untuk bisa didengar oleh laki-laki? But I want you to see women beyond that, gitu ya. Sesama perempuan itu bisa membantu untuk mendobrakkan pintu-pintu itu. Saya beruntung punya seorang bapak Nusa Dalam yang mendobrak pintu barrier buat saya dan kakak-kakak saya. Kita boleh memilih sekolah setinggi mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita dituntut untuk hal yang sama bahkan lebih daripada laki-laki, gitu ya. Dan tugas kami adalah sekarang mendobrakkan pintu-pintu barrier bagi seluruh perempuan. Gusti dari tadi yang bunyi di kepalaku lagunya Beyonce, Who Run the World Girls. Tapi bicara tentang perempuan dan bicara tentang seorang Gusti Bendoro tidak lepas dari seragam kebangsaan. I bring you something, Gusti. Please tell us a story behind this. Yes. Semoga motifnya cocok. Terima kasih. Apa cerita di balik daster ini, Gusti? Kalau kita, ya orang mungkin selalu melihat kita sebagai putri keraton itu bajunya bagus dan lain sebagainya, tapi tidak pernah mungkin melihat bahwa ya kita kalau tidur juga pakai daster, gitu ya. Yang dasternya sobek-sobek itu yang lebih nyaman, gitu. Walaupun mungkin kalau wawancara sama suami saya udah yang itu rasanya pengen saya bakar tuh daster, gitu ya. Udah sebel banget ya. Tapi itu enak banget karena dulu tuh harganya 5.000 gitu ya, yang warnanya macem-macem gitu. Itu udah sini sobek karena duduk gitu, krek gitu ya, sobek jahit lagi. Sebelah sini ditarik anak, sobek jahit lagi. Masa gitu. dapet dijahit-jahit lagi? Itu enak banget bahannya. Serius? Adem. Ya ampun. Ventilasinya banyak. Makin banyak ventilasi makin membahagiakan ya dasar-dasar itu ya. Soalnya. Oke, siap Gusti. Hari ini kita udah banyak sekali ngegangguin waktunya Gusti. Gusti, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih sudah menemani di Sidoarjo. Sama-sama Gusti. Gusti mau closing gak sih pakai bahasa Jawa kromo inggil gitu? Waduh. Coba Gusti. Kira-kira kalimatnya gini. Demikian point of view episode kali ini. Waduh, panjang banget ya. Point of view bahasa Jawanya apa ya? Gak usah dijawain, gak apa-apa Gusti, point of view aja. Saya bilang ini aja. Gimana Gusti? Kulo Tenggo wonten Desa Wisata Sidoarjo. Bye-bye. Bye-bye. Ya, bye-bye. Bye-bye.